Ini adalah gadis paling keren. Dia melihat orang tuanya meninggal, tapi dia tidak meneteskan air mata. Pembunuhnya mengangkat dagunya dengan pistol, tapi dia tidak takut. Ketika lawan tidak memperhatikan, gadis itu menembak para pembunuh. Bawahan masuk. Mereka juga ditembak mati. Tatapannya tegas, tidak menunjukkan rasa takut. Seorang pembunuh memasuki ruangan, mencari target. Tapi semua pembunuh ditangkap. Tapi jumlah di atas meja tetap sama. Suara tembakan menarik perhatiannya. Pembunuh itu membuka lemari. Seorang gadis kecil mengarahkan pistol ke arahnya. Dia melihat tatapan tegas gadis itu, jadi dia meletakkan senjatanya dan secara aktif berdamai dengannya. Melihat bahwa dia dapat diasuh, Moody menerimanya. 30 tahun kemudian, gadis itu telah menjadi seorang pembunuh profesional. Sasaran mereka kali ini adalah bos mafia lokal. Untuk menghubunginya, mereka menculik anak musuh dan menuntut uang tebusan sebesar 3 juta. Mereka tiba di titik pertemuan. Tapi mereka tidak melihat putra kakak laki-laki itu. Pemimpin mendorong Anna ke tanah, mencari di semua tempat. Tapi dia hanya melihat telepon. Anna dibawa ke kediaman bos. Lawannya sangat pemarah. Dia memukul perut Anna sekali. Beraninya kau menangkap anak buahku. Mereka menyuruhnya untuk memanggil orang yang menyuruhnya. Tapi kali ini, Anna melakukan serangan balik. Dia menusuk arteri kakak laki-laki itu. Tindakan yang sangat menentukan. Dia membersihkan 3 orang ini. Dia keluar dari pintu depan. Penjaga itu tidak tahu pemimpin itu dibunuh. Ketika mereka tahu, maka kejar. Namun Anna tidak panik, karena di belakangnya ada penembak jitu yang sakti. Itu adalah gurunya, Moody. 2 orang pergi ke pinggiran kota, melemparkan pistol ke dalam air. Moody memberitahu penyewa bahwa tugas telah selesai. Bos mentransfer 7 juta dolar kepadanya. Ditambah uang tebusan 3 juta sang kakak. Bisa menghasilkan lebih dari 10 juta. Ini adalah daya tarik pembunuh kelas atas. Meski keduanya memiliki hubungan guru-murid, mereka sudah seperti ayah dan anak. Di pesta ulang tahun Moody, Anna memberinya sebuah gitar berharga. Hanya ada 90 di dunia. Moody memiliki tempat yang sangat tinggi di hati Anna. Moody mengambil piano. Ternyata, dia sangat suka bermain piano. Kemudian keduanya pergi ke kandang sapi. Setelah membuka ruang rahasia, lepas stik USB di bagian leher, cetak dokumen. Tujuannya adalah pergi ke Vietnam, menemukan seorang pria bernama Carter, tetapi penyebab misinya tidak diketahui. Moody berharap Anna datang ke Vietnam. Tapi Vietnam adalah tempat yang menyakitinya sehingga dia menolak. Karena orang tuanya terbunuh di Vietnam, untuk membantu Moody, ia pun mengundang seorang hacker ulung, Benny. Dia memperoleh dokumen tentang Carter. Saat menyerahkannya kepada Moody, Anna menemukan istri Moody dibunuh. Gitar seharga beberapa juta juga rusak. Moody dalam masalah. Lalu dia pergi ke ruang tamu. Moody terbunuh. Berkat kameranya, dia melihat gambar Moody dibunuh. Lagi pula, seberapa dalam kebencian untuk bisa bertindak begitu kejam. Dia tidak tahu siapa yang melakukannya, tapi dia yakin itu ada hubungannya dengan Carter. Jadi dia segera kembali ke kediamannya, bersiap untuk pergi. Tapi tak disangka, si pembunuh sudah menunggu di luar. Setelah baku tembak, si pembunuh masuk untuk melihat situasi. Setelah melihat tubuh Anna, seorang penelepon melaporkan. 1 orang naik untuk memeriksa. Akibatnya, dia dibunuh oleh Anna. Melihat ini, orang ini buru-buru pergi tapi sudah terlambat. Dia ditembak oleh Anna. Ini adalah pembunuh kelas atas. Mereka bisa membuat lawan tak berdaya. Kemudian Anna pergi ke warnet. Dia membuka dokumen di USB. Kebenaran secara bertahap muncul. Dia menargetkan seorang pedagang, Vol. Dia memiliki hubungan dekat dengan Carter. Temukan saja orang ini. Bisa menemukan keberadaan Carter. Jadi dia segera pergi ke Vietnam. Tapi dia tidak tahu, bahaya mendekat. Ini adalah gadis paling keren. Iring-iringan sepeda motor sedang balapan. Semuanya sepeda motor berat. Mereka tidak mudah digoda. Ada sepeda motor di depan. Itu melewati orang-orang ini. Meski cederanya tidak besar, ejekannya sangat tinggi. Kemudian mereka mengejar musuh. Dia datang di depan Anna. Seorang junior ingin mengambil tindakan tetapi dihentikan oleh kakak laki-lakinya. Karena dia tahu gadis ini tidak mudah digoda. Jadi kedua belah pihak berbicara. Anna berbicara lebih dulu, berbicara tentang pembunuhan Moody. Billy adalah teman Moody, dan Anna berharap dia bisa membantunya menemukan Vol.
Dia mengetahui dari Billy bahwa orang ini sangat berhati-hati. Ketika dia keluar, dia diikuti oleh pengawal. Sangat sulit untuk mendekatinya. Tetapi pria ini menyukai cerutu, jadi Anna menyiapkan sekotak cerutu yang sangat bagus untuknya dan mengirimkannya kepadanya. Anna menerima undangan dari Vol. Setelah bertemu, Anna berbicara terlebih dahulu, berharap dia mengungkapkan keberadaan Carter. Tapi pihak lain tidak tahu apa-apa tentang Carter. Tepat pada saat ini, Ducat berdiri. Dia kemudian melepaskan tembakan dan membunuh Vol. Pengawal di luar, bersenjatakan senjata, bergegas masuk. Melihat sinyal Ducat, mereka menurunkan senjatanya. Rupanya, Ducat yang memiliki tempat ini. Dia berharap Anna akan memberitahu orang di belakangnya. Anna hanya melihat sekeliling. Dia menarik pisau dari kotak cerutu. Potong wajah Ducat. Dia mengambil pistol dan berurusan dengan dua pengawal. Saat para pengawal masuk, Anna memasuki saluran ventilasi. Seorang junior pergi untuk menyelidiki tetapi ditembak mati. Semua orang menembak. Anna membuka alat penyiram di lantai ini. Semuanya basah seperti tikus. Saat lawan tidak memperhatikan, Anna melompat turun. Dia mengancam Ducat, dan mereka meletakkan senjatanya. Anna segera kabur. Dia bersembunyi di sebuah ruangan, mencabut kabel listrik. Awan junior masuk, tapi tersengat listrik. Anna buru-buru kabur, membunuh dua junior di pojok. Kemudian Bibi mengeluarkan pipa racun, dan melompat turun. Tapi dia ditabrak mobil. Dia akhirnya jatuh ke tangan musuh. Anna disiksa oleh musuh. Dia disiksa selama beberapa hari, tetapi dia tetap menolak untuk tunduk. Orang-orang ini akan membunuhnya. Mereka menggantungnya. Tapi ini memberi Anna kesempatan. Dia menendang dada pria ini, menjepit lehernya. Lalu jungkir balik. Dia memukul mereka dengan cakram, mengeluarkan kain, mencekik leher musuh, dan menendang salah satunya. Orang ini sudah mati. Setelah dia keluar, yang dilakukan Anna adalah mencari Billy. Billy menasihatinya untuk pergi. Tapi dia ingat, karena untuk membawanya kembali ke Amerika, Moody telah membunuh penjaga perbatasan. Dia masih ingat rasa terima kasih ini. Dia bersumpah untuk menemukan kebenaran. Kemudian dia pergi ke rumah sakit jiwa. Dia menemukan Carter. Pria ini buta dan tuli, tidak seperti yang direncanakan. Orang yang membunuh Moody adalah orang lain. Saat Anna pergi, Rembrandt menelpon. Dia ingin melihat Anna. Dia ingin menasihatinya untuk berhenti. Saat ini, bosnya muncul. Inilah dalangnya. Dia memerintahkan Rembrandt untuk membunuh Anna. Dua orang bertemu di sebuah restoran. Anna langsung ke intinya. Dia memaksanya untuk memberitahu keberadaan bos. Lawan tidak lemah, ambil senjata untuk membalas. Pihak lain juga ingin membawa Anna ke hotel untuk bermain kartu. Anna tidak menunjukkan wajahnya, tetapi berkata, "Tunggu aku mati." Pada akhirnya, keduanya tidak bahagia. Anna pun memulai rencananya. Pria ini menemukan sesuatu di luar pintu. Jadi dia memeriksa. 1 detik kemudian, pria ini belum ditemukan. Tiba-tiba, di cermin ada seorang gadis. Kemudian dia didorong ke dalam bak mandi. Anna ingin membunuhnya. Inilah harga yang harus dibayar. Setelah membunuh Ducat, Anna bersiap untuk pergi. Rembrandt datang lagi. 2 orang di ruang pertempuran senjata. Untuk kemuliaan, Anna menggunakan pisau untuk menghabisi lawan. 2 orang berkelahi lagi. Setelah beberapa saat, keduanya kembali memancarkan api cinta. Mereka pergi tidur. Apalagi mereka bercinta di ranjang orang lain. 2 orang tersisa. Ketika Anna keluar dari pintu, dia ditembak di pinggang. Seorang pria misterius muncul, menembak dan membunuh musuh. Tapi Anna tidak menyangka orang ini adalah Moody. Apa yang sedang terjadi? Ternyata, itu semua adalah bagian dari rencananya. Dia membunuh beberapa pembunuh, dan sengaja memalsukan kematiannya untuk memudahkan penyelidikan. Dia juga menemukan orang di balik perintah tersebut, dan membunuhnya. Dengan bantuan Billy, mereka pun menemukan keberadaan dalang. Di sisi lain, Rembrandt juga mulai meningkatkan pertahanannya. Namun Anna tetap berhasil memasuki aula. Tapi dia masih ditemukan. Saat dia hendak menyerang, Rembrandt mendorongnya ke bawah. Adegan kacau. Edward bersembunyi di ruang rahasia. Anna segera kabur. Rembrandt melacak darahnya, menembak Anna.
Sebaliknya, Edward mengira dia aman ketika Moody menginterupsi. Dua orang sedang bernegosiasi. Identitas lawan juga jelas. Tahun itu, orang yang membunuh ayah Carter adalah dia. Secara nominal, dia adalah seorang pengusaha, seorang dermawan. Tapi dia dalam bisnis melakukan hal-hal dalam gelap. Semua ini hanya Moody yang tahu. Itu sebabnya dia ingin membunuh orang. Moody sekarat karena sakit. Dia akan mati bersama Edward dan mengakhiri semuanya. Di sisi lain, Rembrandt juga menemukan Anna. Dia memberitahu Anna, "Menyerah, kamu tidak bisa melarikan diri." Tapi sekarang sudah terlambat. Ledakan eksplosif dimulai. Ini adalah rencana Moody. Anna melarikan diri. Dia kembali ke rumah 30 tahun yang lalu. Cerita lama kembali teringat. Dalang tahun itu untuk keuntungan. Dan keluarga Anna juga terbunuh. Ini awal videonya. Saat Anna sedang berpikir, Rembrandt muncul. Mereka mengarahkan senjata mereka satu sama lain. Mungkin ini adalah pertempuran yang menentukan dari para pembunuh. Mengikuti suara tembakan di dalam ruangan, Anna keluar dari pintu. Film berakhir. Ini adalah film yang akan tayang pada tahun 2021. Magiki adalah karakter utamanya. Dia bertindak sangat sukses. Plotnya sederhana, kasar, bergenre film aksi. Jika Anda suka, silakan sukai dan ikuti Fun Page.